Itu persis sebelum mahasiswa turun ya. Besoknya mahasiswa langsung bereaksi. Apa yang diinginkan oleh kita adalah adili Jokowi. Tapi rupanya dia malah teriak hidup Jokowi. Setelah itu dihiasi dengan endasmu. Ini bapak pelawak, saya bilang. Dengan bentuk bajunya yang begitu gagah. Jalannya, topinya pun begitu gagah. Tapi pada kemarin saya melihat Prabowo itu bukan lagi Soekarno. Soekarno teriak saat itu, merdeka, merdeka atau mati, hidup rakyat. Tapi kenapa hari ini Prabowo hidup Jokowi? Sikap dari Prabowo Subianto yang menyatakan hidup Jokowi di acara resmi yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu. Nah, itulah yang kemudian kita tidak inginkan, di mana kita menginginkan Prabowo itu berdiri di kaki sendiri, bukan berdiri di kaki Joko Widodo. Nah, yang terakhir saya menyampaikan bahwa kita akan melakukan warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa? Hidup emak-emak yang melawan. Tapi kita nggak boleh melawan amat. Ya bang ya. Yang penting ada hubungannya dengan dapur. Betul ya bu ya? Jadi semalam saya nonton itu, nggak apa-apa ya, masuk dikit ya. Nonton pidato Pak Prabowo di Gerindra itu full saya tonton. Jadi bukan yang dipotong, yang cuman endasmu gitu ya. Itu hanya percikan, tapi kok kayaknya kalau endasmu itu disebut dalam event yang sangat resmi seperti itu, kok kayaknya kita ini bukan orang gitu loh. Kita yang di luar, katakan itu event Gerindra ya. Tapi di situ ada perwakilan partai, semua perwakilan partai ada. Baju merah, baju hijau, baju kuning, ada semua. Ya, kemudian perwakilan dari gubernur banyak sekali kemarin dia panggil. Tapi di dalam situ dia seolah-olah kok kayak pelawak saya lihat. Banyak dia memancing ketawa yang lucu-lucu, tapi nggak penting. Bukan itu yang kita mau dengar dari seorang Prabowo, betul nggak? Betul. Yang ternyata dia semalam itu malah kebalikan yang dari kita harapkan. Di mana itu persis sebelum mahasiswa turun ya. Besoknya mahasiswa langsung bereaksi. Apa yang diinginkan oleh kita adalah adili Jokowi. Tapi rupanya dia malah teriak hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu sampai 3 kali. Kemudian dia ada lagi alunan musik panjang ya, tentang apa? Terima kasih. Aduh itu kacau banget dah. Setelah itu dihiasi dengan endasmu. Ini bapak pelawak, saya bilang. Dan Gerindra semua tertawa menikmati lawakan dari ketuanya. Saya beranggapan ya, ini nggak usah panjang-panjang. Ada 17 menteri dari 48 menteri di kabinet Merah Putih Prabowo itu orang Jokowi semua. Artinya Pak Prabowo tidak siap jadi presiden. Betul nggak? Pak Prabowo tidak siap jadi presiden, dan kemarin dia ngomong dia menang, mereka Gerindra menang karena dibantu oleh Jokowi. Artinya susah ngomongnya, karena memang kita juga nggak milih beliau kemarin ya. Jadi pilihan kita tepat, kita tidak memilih Pak Prabowo karena Pak Prabowo kemarin prosesnya itu pakai apa tuh? Kalau di mobil tuh yang untuk naikin itu dongkrak. Dia perlu dongkrak untuk menang. Dan dongkrak ini bukan dimulai pada saat 2024, tapi sudah dimulai begitu Jokowi berkuasa. Karena Jokowi pengen setelah dia turun ke anaknya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ya, balik lagi bahwa kami minta emak-emak ini
kok seperti nggak ada kepastian di dalam pemerintahan Bapak Prabowo dengan begitu banyaknya menteri dari Jokowi, kemudian aparat-aparat hukum juga itu orang-orang Jokowi. Jadi bagaimana ini akan menertibkan hukum di Indonesia? Bagaimana kita mau minta KPK untuk mengusut dia sebagai finalis dari OCCRP ya? Kita hanya bisa berharap dan berdoa serta selalu beraksi ya Bang. Selalu beraksi dan bersuara. Ingat, KNPRI punya panggung di KPK setiap hari Rabu, Reboan, jam 3 sampai jam 4, 1 jam saja untuk bicara, mengingatkan kembali semua kasus-kasus korupsi yang mendem di gedung Merah Putih KPK. Jadi masih banyak PR. Mama siap ya, kita jalan terus ya. Terima kasih Mama, ini benar-benar Mama yang kami nggak ada yang ngasih ongkos nih Bang. Ya, jadi artinya begini, Mama ini harusnya kan di rumah, betul nggak? Harusnya ngulek sambel. Tapi karena Indonesia lagi begini, mereka rela meninggalkan itu semua, anak, suami, untuk berjuang demi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kawan-kawan, mungkin secara pribadi saya dan adik kelas saya yang tahun 98 kita memperjuangkan reformasi, yang dimana adik saya itu meninggal dunia tertembak di dada sebelah kiri. Artinya apa? Artinya Prabowo akan ingat masalah itu. Prabowo 98 pernah dijadikan salah satu pelanggar HAM. Pelanggar HAM berat, hari ini menjadi presiden. Tapi saya pribadi tidak banyak bersuara tentang pelanggaran HAM Prabowo. Saya hanya berpikir positif terhadap Prabowo, bahwasanya Prabowo akan lebih baik daripada Jokowi. Tapi dengan pidato kemarin itu, saya melihat sosok Prabowo ini, dia akan menciptakan dirinya seperti Soekarno, dengan bajunya yang mirip-mirip Soekarno. Mungkin saya bilang Soekarno kecil, dibentuk seperti Soekarno. Ya mungkin juga kata Bang Rijal Fadila, Soekarno palsu, dengan bentuk bajunya yang begitu gagah, jalannya, topinya pun begitu gagah. Tapi pada kemarin saya melihat Prabowo itu bukan lagi Soekarno. Soekarno teriak saat itu, merdeka, merdeka atau mati, hidup rakyat. Tapi kenapa hari ini Prabowo hidup Jokowi? Jadi pertanyaan saya itu adalah, Prabowo Soekarno palsu sekali. Terus terpikir oleh saya, dengan pidato seperti itu, saya ingat sekali komentar Prabowo Subianto. Dia akan bilang, dia memprediksi ketika pemilu 2019 bahwasanya ada kemungkinan 2030 Indonesia akan bubar. Tapi saya berpikir hari ini, jangan-jangan yang bubarin Prabowo lagi. Dengan ketidakmampuan Prabowo memperbaiki bangsa ini gitu loh. Dengan Prabowo-nya yang masih patuh kepada Jokowi gitu loh. Padahal yang kita tahu, Jokowi hari ini adalah musuh rakyat. Karena apa? Karena korupsinya itu, KKN-nya itu yang dulu kami perjuangkan untuk melawan KKN, Jokowi lakukan hari ini. Dan sangat jelas pada pidato Prabowo itu, kalau Jokowi yang membantu Prabowo, aduh, Pak Prabowo mohon maaf, Pak Prabowo ini jenderal, tapi jangan jadi jenderal kancil gitu loh. Terus selanjutnya itu bahasan dasmu gitu loh. Saya bukan orang Jawa Pak Prabowo, saya ini orang Melayu. Tapi ketika bahasan dasmu itu, saya melihat Prabowo bukan seorang negarawan. Terus
bicara bahasa politiknya tuh jelek banget, norak saya bilang, kalah sama tukang gorengan gitu loh. Jadi sangat tidak layak menurut saya ketika Prabowo jadi presiden bicara tidak berdasarkan intelektual, tidak berdasarkan pemikiran ke depan, yang dimana kami berharap Prabowo itu dapat melakukan perubahan. Makanya kemarin saya selalu bilang masih ada harapan kepada Prabowo. Tapi ketika kita lihat sekarang, mohon maaf Pak Prabowo, kayaknya sebentar lagi Pak Prabowo kayak Soeharto dijatuhkan. Ketika Pak Prabowo ngomong seperti kemarin, sebenarnya Prabowo tahu dong. Ini Prabowo gampang banget dijatuhkan ini, Bang. Mahasiswa udah bergerak. Yang sekarang Pak Prabowo kira Jokowi punya masa besar, masih punya masa besar sehingga diagung-agungan Prabowo. Jokowi nggak punya masa sekarang. Saya main di bawah ke rumput. Saya tanya yang dulu orang-orang dukung Prabowo, yang dukung Jokowi, orang-orang minoritas, orang-orang yang dulunya tergila-gila dengan Jokowi, hari ini mereka marah kok dengan Jokowi. Bisa survei sama saya ke lapangan Pak Prabowo. Jadi jangan lagi saya minta Prabowo terlalu menambah-nambahkan Jokowi, mengagung-agungkan Jokowi, yang pada dasarnya Jokowi ini adalah penyakit bangsa gitu loh Pak Prabowo. Dan saya nggak pengen juga nanti Pak Prabowo itu nasib keluarganya seperti nasib keluarga Jokowi. Nah, saya bilang hati-hati Pak Prabowo, nggak gampang jadi presiden. Yang mau jadi presiden banyak, cuman hari ini Prabowo jadi presiden yang saya nggak setuju juga atas pemenangannya gitu loh. Tapi artinya saya melihat Prabowo harus bekerja dengan baik. Kalau enggak, saya yakin nggak lama lagi Prabowo jatuh kok. Gampang jatuhin Prabowo sebenarnya. Kemarin itu, sebentar Bang, kemarin itu Prabowo dites ombak doang dengan gas, udah dimarah-marahin rakyat kok. Apalagi kalau Prabowo dites lagi dengan tidak adanya sembako yang hari ini dikuasai oligarki, jatuh Prabowo. Makanya saya berharap Prabowo segera ambil tindakan, semua harus dikembalikan ke negara, sehingga negara bisa memantau semuanya, oligarki hitam, menteri-menteri Jokowi dicopot, Jokowi diadili. Kalau Prabowo masih tidak berani ngadili Jokowi, nanti Prabowo yang diadili Jokowi oleh rakyat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kita sudah mendengar pemateri senior-senior kita yang begitu hebat. Jadi tiba di pembicara terakhir, saya cukup menyimpulkan saja ya, karena sudah closing statement, waktu yang diberikan dari panitia juga cuma 1 jam ya. Ya. Siap ya. Jadi saya kemudian berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan oleh senior-senior kita tadi, bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ini adalah pemerintahan yang dibawa bayang-bayang Joko Widodo. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Karena ibaratnya Prabowo kalau dalam sepak bola adalah pemain, tapi pelatihnya adalah Joko Widodo. Itu. Jadi konsep-konsep Jokowi kemudian masih diterapkan oleh Prabowo Subianto, terutama menteri-menteri yang tadi disampaikan bahwa kebanyakan menteri di era Jokowi kemudian masih dipakai oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, inilah kemudian yang kita tidak inginkan, di mana di Amerika pada saat Trump dilantik baru 2 minggu, itu Trump sudah memutuskan hubungan dengan Joe Biden. Apapun kebijakan-kebijakan Joe Biden itu sudah dilepas semuanya oleh Donald Trump. Itu baru 2 minggu memerintah. Nah, sekarang Prabowo sudah memerintah lebih dari 100 hari, yaitu sudah mau menjelang 4 bulan, tapi tidak berani untuk memutuskan mata rantai antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto. Justru malah kejadian ulang tahun Gerindra yang ke-17 kemarin itu kita melihat itu sangat memalukan, sehingga terjadilah kritik dari para mahasiswa dan para elemen organisasi lainnya yang menyatakan bahwa mereka ikut bergerak terkait adanya sikap dari Prabowo Subianto yang menyatakan hidup Jokowi di acara resmi yang dilaksanakan pada beberapa hari yang lalu. Nah, itulah yang kemudian kita tidak inginkan.
di mana kita menginginkan Prabowo itu berdiri di kaki sendiri, bukan berdiri di kaki Joko Widodo. Nah, yang terakhir saya menyampaikan bahwa kita akan melakukan gerakan masif ya, karena kita dari kelompok GPI, FUIB dan lain-lain akan melakukan gerakan masif untuk melawan tangkap dan adili Jokowi. Sepakat ibu-ibu? Ya, jadi sekali lagi kita akan membuat gerakan masif yaitu tangkap dan adili Jokowi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.